pergi ke Jogja? Ini kan hari pernikahan kamu. Kalau orang tahu kamu pergi sama aku kan ngomong apa nanti? Kalau kamu sendiri ada rencana apa di Jogja? Aku kemari buat asal. Kamu tuh gak pernah berubah ya. Papa tuh selalu alam. Dan kamu juga nggak pernah berubah kok. Aku nggak suka ya. Kamu nggak tahu apa yang terjadi sama aku, tapi kamu berani ngejudge aku kayak gitu. Makanya cerita sama aku kenapa Pokoknya aku belum siap, Marcel. Perusahaan produksi film negara atau PFN ini meluncurkan sebuah web series atau drama serial mini yang berjudul From Sunset to Sunrise. Serial ini bercerita tentang kisah perjalanan sepasang mantan kekasih yang sama-sama tengah berada dalam titik terendah di kehidupan mereka. Bagaimana kemudian menariknya serial ini, seperti apa proses syuting yang ini mengambil dua lokasi wisata yang sangat populer di Indonesia, yaitu Yogyakarta dan juga Bali. Kita perbincangkan hal ini, sudah bersama dengan saya ada sang sutradara dari web series ini, ada Omar Ali Adli. Mas Omar, selamat pagi. Selamat pagi. Dan kemudian ada dari PFN ya, Bu Rita. Selamat pagi juga. Selamat pagi, sehat Mbak. ya. Alhamdulillah. Kita bicara dulu soal web series ini, From Sunset to Sunrise. Itu ceritanya apa sih, gimana sih, apa yang menarik gitu loh Mas Omar? Ceritanya sebenarnya ini mengenai sepasang mantan kekasih ya? Mantan Oke. sekali. Yang satu runaway bride, Oke. yang satu lagi belum bisa move on karena ditinggal sang istri, meninggal. Mereka mendadak bertemu untuk melakukan road trip dari Jogja, Bali. Dan mereka sadar dengan road trip ini bahwa setelah sunset selalu ada sunrise. Oke. Oh, jadi itu ya. Ibaratnya tuh kalau dari terendah kita pasti akan ketemu matahari baru gitu ya. Yes. Oke, itu inspirasinya dari mana? Kok bisa kisahnya nih ada yang satu baru nggak bisa move on, yang satu runway bride. Itu kenapa? Gimana? Dari mana inspirasinya? Sekarang kan ya inspirasinya sebenarnya kan banyak sekali dari kalangan anak-anak muda ya, di mana hubungan-hubungan pacaran apa segala macam, dan kita menyesuaikan juga dengan tema pariwisata itu sendiri, apa nih yang bisa blending akhirnya. Kayaknya untuk matahari terbit dan terbenam kayaknya cocok nih buat jadi tema hubungan-hubungan kaula muda sekarang ini. Oh gitu. Jadi ini bukan pengalaman pribadi kan ya, bukan takutnya gitu. Tapi ngomong-ngomong, proses dari mulai penulisan skrip sampai proses syuting itu berapa lama? Wah, berapa lama kalau dari skrip kita syuting sekitar seminggu 2 mingguan. Dan proses dari mulai skrip, casting, kita mencari penentuan lokasi juga dari pihak PFN, itu mungkin most of all kita bisa kurang lebihnya sebulan lah. Sebulan? Sebulan. Lahirlah kemudian ini? Lahirlah. Oke. Nah sekarang kalau gitu ke PFN nih, kenapa kemudian terpikir PFN ini menelurkan sebuah web series gitu? Jadi sebenarnya kalau PFN, karena kami sekarang ingin menghidupkan kembali industri kreatif gitu ya. Jadi setelah 2 tahun pandemi. Kita nggak bisa apa-apa di industri kreatif, kita nggak boleh syuting, nggak boleh segala macam, dan akhirnya ketika PFN sekarang diposisikan sebagai klaster di TMT di BUMN, kami memang harus mensuplai banyak program-program positif untuk di grup kami. Kebetulan kami di Telkom, jadi inilah program-program yang edukatif, kemudian informatif, dan juga membangun network PH-PH, UKM-UKM yang bergerak di industri kreatif untuk bisa hidup kembali setelah 2 tahun terhenti. Oke, yang menentukan lokasi syuting Jogja dan Bali itu dari pihak mana nih? Sebetulnya kalau untuk masalah lokasi, karena itu tadi kami punya misi ya, setelah 2 tahun ini ada destinasi kita berhenti semua ya, bis industri pariwisata berhenti, kemudian untuk lokasi kami bersama partner, kebetulan kami bersama Traveloka, yang kami menentukan mana nih daerah-daerah yang bisa kita bantu dan kita angkat. Sebenarnya kalau kita bicara super destinasi bisa ada 10 nih ya, kita bisa dari ujung Sumatera sampai ke Papua gitu. Tapi yang kita lihat, oke, kita mulai dari yang kita bilang deket ya. Ya mungkin untuk di Jogja sama Bali udah cukup aman, kita ambil di situ dulu. Oh, Jogja dan Bali itu. Ya. Jadi selain menghadirkan
ceritanya juga menghadirkan keindahan alamnya. Betul. Itu ya, jadi menarik wisatawan juga. Oke, selanjutnya setelah web series ini mau bikin apa lagi nih PFN? Tahun ini kita memang ada, selain target kita mini series, kita ada beberapa film epic juga dan mengangkat tokoh-tokoh nasional. Insya Allah doanya semuanya dijabah. Mudah-mudahan film-film layar panjang atau layar lebar kita akan segera diproduksi. Oh, tahun ini? Tahun ini. Tahun ini. Kalau dari Mas Omar selaku sutradara tentu pasti punya mimpi ke depannya setelah web series ini, apa lagi? Tentu, Atau episode ini akan dipanjangkan lagi? nah itu ya gimana? Gimana? Ayo coba. Ya kalau untuk episode series ini dipanjangkan, mudah-mudahan kalau emang bagus feedbacknya apa segala macam, tentu kan ya masih banyak destinasi lain yang bisa diangkat tentunya kan. Kita makanya seperti Mbak Rita bilang juga, ini kita berangkat dari Jogja dan Bali, itu masih banyak lokal kebudayaan yang belum kita bisa kasih tahu ke orang-orang, baik di nasional maupun internasional yang kita bisa angkat. Tapi kalau mimpi pun mudah-mudahan saya juga mungkin PFN tertarik untuk layar lebar, saya sutradarai ya. Gitu. Jadi web series From Sunset to Sunrise mau ditambah lagi episodenya? Insya Allah begitu Mbak. Oke, seasonnya mau ditambah lagi, luar biasa. Nanti kita nunggu kalau gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Rita dan terima kasih Mas Omar. Sayang sekali kita pengen ngobrol panjang tapi kita terbatas oleh durasi, jadi kita harus tutup sampai di sini. Tapi tentu saja kita berharap bahwa hasil karya anak bangsa itu bisa terus tumbuh, destinasi wisata lewat film-film itu juga bisa terus dikembangkan. Terima kasih sekali lagi.